Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama yang berjudul Death's Game Part kedua. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Part 2 dimulai di sebuah gedung dengan seorang influencer sedang merekam siaran langsung tentang pemukulan terhadap seorang pria yang melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya. Tapi tiba-tiba, pria asing muncul dan menyelamatkan tersangka pelanggar seksual dari influencer. Tetapi pria asing ini membunuh si tersangka dengan memotong-motongnya dan menggunakan cipratan darah sebagai elemen lukisan di kanvasnya. Adegan kemudian beralih di mana YJ menembak wanita maut dan kemudian mencoba untuk menembak dirinya sendiri sehingga dia bisa pergi ke tubuh berikutnya. Tetapi tidak berhasil karena wanita maut tidak bisa mati. YJ sangat marah atas kematian Jisoo dan menganggap itu semua adalah bagian dari rencana wanita maut. Namun wanita maut memberitahu YJ kalau Jisoo ditakdirkan untuk mati di tempat dan waktu yang tepat. Satu-satunya hal yang berubah adalah YJ memutuskan untuk mengungkapkan siapa dia beberapa saat sebelum kematian Jisoo. Oleh karena itu, Park Tae-woo lah yang dengan sengaja membunuh Jisoo. Dan YJ mulai bertanya-tanya alasannya. Baru kedua game kematian ini resmi dimulai, dan YJ sangat ingin kembali untuk membunuh Tae-woo. Wanita maut mengingatkan YJ bahwa wanita maut harus turun tangan jika YJ mencoba membunuh orang lain. Tapi YJ tidak peduli. Malahan YJ seperti menantang wanita maut. Babak ke-8 dimulai ketika YJ memasuki tubuh seorang pelukis pembunuh yang terlihat di awal episode. Nama pria itu adalah Jung Gyu-chul, umur 34 tahun, dan seorang pelukis berbakat yang tidak dianggap oleh dunia. Suatu hari, Gyu-chul menyaksikan seseorang sekarat ketika orang itu melompat dari gedung dan jatuh ke atas mobil. Saat itulah Gyu-chul mendapatkan inspirasi untuk menggambar apa yang dilihatnya. Lukisan itu dijual dengan harga tinggi di luar negeri dan mendapatkan pujian karena menggambarkan kebobrokan manusia. Gyu-chul mulai serius dengan karya seninya, dengan membunuh orang untuk mengabadikan penampilan mereka pada saat kematiannya. Lukisannya menjadi populer, terjual dengan penawaran jutaan dolar. Gyu-chul adalah seorang pembunuh berantai, dan meskipun YJ merasa jijik dengan hal itu, dia memutuskan untuk menggunakan tubuh Gyu-chul untuk membunuh Tae-woo. YJ pergi ke TKP tempat kejadian Jisoo ditabrak mobil oleh Tae-woo dan mendapatkan pulpen dan memory card mobil yang dibuang oleh sekretaris Tae-woo demi menyingkirkan bukti. Dalam perjalanan, YJ mimisan dan pingsan. YJ mengunjungi dokter dan mengetahui bahwa tubuh yang diambilnya menderita tumor otak dan hanya memiliki hidup tinggal 1 bulan lagi. YJ harus bertindak lebih dahulu dan belajar lebih banyak tentang Tae-woo, dimulai dari tempat tinggalnya. Tiba-tiba asisten Gyu-chul menelponnya untuk mengatakan bahwa Park Tae-woo ingin membeli salah satu karya seni Gyu-chul dan dia sedang dalam perjalanan ke galeri. YJ tiba di galeri dan menemukan Tae-woo menunggu di depan lukisan yang ingin dia beli. Dia bertanya tentang interpretasi Gyu-chul terhadap lukisan itu. YJ menggunakan kesempatan itu untuk menakuti Tae-woo dengan mengatakan Tae-woo tertarik kepada lukisan itu karena mereka berdua adalah pembunuh dan menganggap diri mereka adalah dewa. Ketika kata-kata YJ membuat Tae-woo curiga kepadanya, YJ mengubah nada bicaranya, mengatakan dia hanya bercanda dan meminta maaf karena telah menyinggung perasaannya. YJ melihat penjualan lukisan itu sebagai kesempatan untuk mengetahui alamat rumah Tae-woo. YJ setuju untuk menjual dan meminta alamat Tae-woo untuk mengirimkan lukisan itu. YJ kemudian mengundang Tae-woo untuk datang ke studionya nanti, sehingga dia bisa membuatkan Tae-woo lukisan spesial, dan Tae-woo pun setuju. Tae-woo menghadiri misa untuk pidato saudaranya, dan kita mengingat kembali interaksi mereka. Park Jin-tae memberitahu Tae-woo sebuah cerita tentang di mana Jin-tae tahu kalau Tae-woo mencoba membunuh bayi pengurus rumah tangga mereka dan mengatakan kepadanya bahwa ayah mereka mengetahuinya. Jin-tae juga bertanya kepada Tae-woo tentang dirinya yang selalu meminum obat. Jin-tae mengutarakan pikirannya bahwa Tae-woo lemah dan harus bergantung pada obat-obatan untuk berhenti mendengar suara-suara. Jin-tae berpikir bahwa suara yang didengar Tae-woo adalah suara tangisan bayi. Tapi Tae-woo mengatakan kepada Jin-tae bahwa dia meminum pil untuk menghentikan suara-suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk membunuh. Kembali ke masa sekarang, Tae-woo meninggalkan gereja, marah karena ayahnya terus membicarakan kematian saudaranya. Asisten Tae-woo juga menelponnya dan memberitahu dia bahwa ayahnya mengatur seminar tentang psikopat yang dihadiri pada hari sebelumnya, dan ayahnya merekam Tae-woo secara diam-diam. Tae-woo meminum beberapa pil agar mabuk dan mulai ngebut sembarangan di jalan raya. Dua detektif yang sedang istirahat melihatnya mengebut dan mengejar Tae-woo. Tae-woo akhirnya terpaksa berhenti. Salah satu detektif pergi ke mobilnya dan memberinya tilang. Namun detektif itu mencurigai Tae-woo mungkin sedang mabuk dan memaksanya keluar dari mobil. Setelah melihat siapa orang tersebut, rekannya bergegas keluar dari mobil untuk menghentikan detektif lain
menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Namun detektif tersebut bersikeras. Theo pun menelepon atasan mereka, dan detektif tersebut diperintahkan untuk melepaskan Theo. Namun Theo tidak pergi begitu saja. Dia mempermalukan detektif tersebut dengan menamparnya beberapa kali. Sementara rekannya berdiri di sana tanpa membantu, dan kemudian melemparkan uang ke detektif tersebut untuk digunakan sebagai pengobatan lukanya. Theo pun kemudian pergi. Theo tiba di rumah dan bertemu YJ di luar gerbang rumahnya. Dia memprovokasi Theo sehingga membuatnya marah, dan Theo memukulnya. Tapi YJ membalas Theo dan menang, dan YJ mengalahkan Theo sampai babak belur. Theo bergegas masuk ke mobilnya saat dia bisa, dan mengambil pistol yang dia gunakan untuk menembak burung. Satu peluru mengenai YJ, dan dia jatuh ke tanah. Theo mendekatinya dengan arogan, mengira dia telah menghabisi YJ. Tapi, YJ bangun dengan mengenakan rompi anti peluru di balik pakaiannya. Pertarungan berlanjut. YJ berhasil menangkap Theo dan membawanya ke studio Gyuchul. Namun, keadaan berubah secara tak terduga ketika YJ pingsan. Dan ketika dia sadar kembali, dialah yang terikat di meja. Theo mulai bercerita tentang pembunuhan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun lalu. Theo mengatakan bahwa pembunuhan pertamanya adalah sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Dan ternyata pembunuhan pertamanya terjadi pada pria yang tertabrak mobil pada hari YJ sedang menuju wawancara. Theo mengatakan pria itu memandangnya seperti dewa, sambil meminta bantuannya, yang terasa menggetarkan. Pada akhirnya, Theo memotong-motong YJ dan membunuhnya. YJ kembali ke tempat wanita maut karena gagal untuk ke-8 kalinya. Namun di sini YJ tertawa terbahak-bahak, yang membuat wanita maut bertanya-tanya apakah dia sengaja membunuh dirinya sendiri. Adegan kemudian kembali ke studio Gyuchul, di mana Theo sedang membersihkan darah dari tangannya. Dan di cermin terlihat ekspresi kepuasan. Tanpa sepengetahuan Theo, ada kamera tersembunyi yang dipasang di studio Gyuchul. Kembali kepada Theo di meja penjanggalan. Bagian tubuh Gyuchul yang diamputasi berserakan di lantai. Tapi dia masih hidup di atas meja. YJ menyebutkan kenangan putra pengurus rumah tangga yang hampir dibunuh oleh Theo. Dan YJ mengatakan kepada Theo bahwa dia pernah hidup sebagai adiknya, Park Jin-tae. Di gerbang neraka, wanita maut menyadari bahwa YJ sengaja membunuh dirinya sendiri. YJ mengatakan dia akan membuat Theo membayar dosa-dosanya. Wanita maut memperingatkannya bahwa kematian tidak selalu berjalan mengikuti rencana, dan mengirim YJ ke kehidupan selanjutnya. Babak ke-9. YJ memasuki tubuh seorang detektif yang berdiri menyaksikan Theo mempermalukan rekannya. Tubuh baru YJ adalah An Ji-hyung, seorang detektif berusia 42 tahun yang ayahnya meninggal saat menangkap penjahat. Ji-hyung menjadi petugas polisi seperti ayahnya, tapi ibunya jatuh sakit. Khawatir kalau anaknya juga akan bernasib sama seperti suaminya. Oleh karena itu, Ji-hyung berjanji untuk selalu menghindari situasi berbahaya, yang membuatnya menjadi seorang detektif menyedihkan yang dipandang rendah oleh rekan-rekannya. Mereka menganggap dia adalah seorang pengecut yang egois. Ibunya baru saja meninggal, dan yang tersisa hanyalah rasa hina dari rekan-rekannya. YJ juga melihat kenangan di mana Ji-hyung hanya berdiri saja tanpa membantu rekannya saat Theo mempermalukan rekannya itu. Seolah takdir mempermainkannya, orang pertama yang dilihatnya di jalanan adalah Ji-hyung. Dia adalah orang yang membunuhnya saat YJ menjadi chotesang. Ji-hyung mengancam pria lain di jalanan tentang uang 100 juta miliknya, dan YJ turun tangan. YJ membuat Ji-hyung mengaku di depan kamera telah membunuh Tae-sang, dan YJ dengan mudah menundukkannya saat Ji-hyung mendatanginya dengan pisau. Karena kejadian ini, YJ jadi sensasi online dalam semalam, yang membuat rekan-rekannya bingung. Bahkan ketua tim bertanya-tanya apakah dia sudah memiliki asuransi jiwa akhir-akhir ini. Pemimpin tim menelepon rekan Ji-hyung dan mengetahui bahwa Ji-hyung sedang menuju ke rumah seorang pembunuh berantai, yang merupakan studionya Gyuchul. Sementara itu, Theo yang masih belum puas membunuh Gyuchul di studio, mengundang sekretarisnya untuk menemaninya makan malam di tempat rahasia. Sekretarisnya setuju, berpikir bahwa Theo sedang menggodanya. YJ akhirnya sampai ke studio Gyuchul, dan mentransfer semua bukti ke USB-nya, lalu menghapus file bukti itu. Namun, rekannya diam-diam melihat tindakannya. Tim forensik dan polisi mengunci area tersebut. Dan seperti yang diduga, Theo mendatangi studio itu bersama sekretarisnya di dalam mobil. YJ menghentikan mereka, dan Theo pun mengenalinya. Namun dari perkataan Ji-hyung, termasuk pertanyaannya yang menanyakan nama sekretaris Theo, membuat Theo curiga dan marah. Theo ditelepon seseorang yang melaporkan bahwa mereka sudah mengurus tubuh Gyuchul, dan menawarkan untuk mengurus Ji-hyung juga. Sementara itu, YJ memberikan flash drive tersebut kepada seorang reporter.
dan kepala polisi memuji para detektif karena berhasil memecahkan kasus besar. Rekan Ji-hyung meminta untuk berbicara dengannya di luar, tentang file yang dia lihat dihapus oleh Ji-hyung. Ji-jae tidak membenarkan fakta itu, dan memberitahu rekannya tentang Pak Tae-woo yang membunuh Gyu-chul. Ji-jae mengatakan bahwa dia menghapus file tersebut karena dia tahu file tersebut akan dikubur jika polisi menemukannya. Dan dia bermaksud untuk membuat Tae-woo membayar kejahatannya. Tiba-tiba ibu Ji-jae tiba di kantor polisi. Dan rekan Ji-hyung memberitahu Ji-hyung kalau ibu Ji-jae sedang diselidiki atas uang yang diterima dari Gun-woo sebelum dia ditemukan tewas di jalanan. Ji-jae menyesal bahwa dia tidak pernah bisa melakukan apapun dengan benar, bahkan setelah kematiannya. Ji-jae menunggu di luar kantor untuk berbicara dengan ibunya, dan menjadi emosional ketika dia melihat ibunya mengenakan sepatu yang Ji-jae berikan untuknya. Ji-jae ingin tahu mengapa ibunya melaporkan uang itu alih-alih menyimpannya, dan ibunya mengatakan bahwa menerima uang itu terasa seperti hukuman dari surga. Dia merasa uang itu sebagai ganti nyawa putranya. Jadi, dia memilih untuk tidak menyimpan uang itu, karena nyawa putranya lebih berharga daripada uang apapun di dunia. Ji-jae memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda, dan mengirimkan ibunya makanan. Ji-jae memperhatikan dari kejauhan saat ibunya membawa makanan ke dalam rumah, dan ketika berjalan keluar, seseorang tiba-tiba menyerangnya. Pak Tae-woo tiba di kantor ayahnya, dan menemukan gambar CCTV pada malam dia membunuh Jisoo, dan mengancam ayahnya. Dia kemudian mengemudi dan dengan marah membunuh pengemudi lain di jalan. Tae-woo menerima informasi dari salah satu polisi bayarannya bahwa Ji-hyung memiliki video kalau Tae-woo membunuh Gyu-chul, dan video itu direncanakan akan tayang malam ini. Tae-woo menelepon orang suruhannya untuk menanyakan apakah dia sudah mengurus Ji-hyung, dan orang yang menjawab telepon Tae-woo adalah Ji-hyung. Dalam kilas balik, Ji-hyung dengan mudah menundukkan pria yang dikirim untuk membunuhnya. Tae-woo mengajak Ji-hyung untuk bertemu, tapi Ji-hyung ingin agar mereka bertemu di kantor polisi saja. Kemudian Ji-hyung dipanggil ke kantor komisaris. Sebelum masuk ke kantor, Ji-hyung bertemu dengan pria yang pernah dilihatnya saat Ji-jae menjadi Taesang. Di kantor komisaris, ternyata Tae-woo sudah menunggunya. Tae-woo ingin membuat kesepakatan, tapi Ji-hyung menolaknya. Ji-hyung mengatakan kepada Tae-woo bahwa apa yang dia inginkan adalah membuat Tae-woo mengetahui bahwa dia bukanlah dewa, melainkan orang gila. Ji-hyung berjalan keluar dan menyuruh Tae-woo untuk menemuinya dalam 30 menit di kantor polisi. Pengacaranya masuk dan memberitahu Tae-woo bahwa dia akan meminta seseorang bernama Detektif Lee untuk mengurus Ji-hyung. Kembali ke kantor, 3 detektif lain menerima panggilan aneh dan perlahan keluar ruangan. Namun berita yang ditayangkan tidak sesuai ekspektasi Ji-jae. Pak Tae-woo menyerahkan diri karena membunuh Gyu-chul dan menjadi seperti pahlawan yang menyelamatkan negara. Rekaman yang ditampilkan di televisi adalah Tae-woo yang tiba di studio Gyu-chul dalam keadaan terikat, membuktikan bahwa dia diculik, tetapi tidak menunjukkan Tae-woo membunuh Gyu-chul. Reporter berita menyatakan bahwa pembunuh berantai mungkin masih hidup karena jasadnya belum ditemukan. Sementara itu, polisi membatalkan semua tuduhan terhadap Tae-woo. Negara menjadi gempar, mendukung Pak Tae-woo dan mengklaim dia tidak bersalah. Tae-woo kemudian dibebaskan sementara. Ji-hyung dan pemimpin timnya dipecat. Petugas polisi menculik Ji-hyung di tempat parkir atas perintah Tae-woo. Dan Tae-woo meminta mereka untuk menjaganya tetap hidup sampai dia kembali dari perjalanan bisnis di Amerika Serikat. Di pesawat, Tae-woo menyadari kalau pesawatnya dijalankan dengan autopilot dan terjadi kebakaran di sayap pesawat. Ada pula peringatan yang menunjukkan kesalahan-kesalahan Tae-woo. Tapi Tae-woo diberi kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan parasut yang dilengkapi pelacak di dalamnya. Jadi, semua yang terjadi mengikuti rencana Ji-jae. Ji-jae berhasil mengungkap semua perbuatan jahat Pak Tae-woo kepada publik dan memasang bom di pesawat. Itu semua berhasil dilakukan oleh Ji-jae karena dia memanfaatkan semua ingatan orang-orang yang telah dimasuki olehnya sebelumnya. Yang memang orang-orang yang dimasuki Ji-jae pernah terlibat dengan Tae-woo. Setelah Tae-woo melompat dari pesawat yang meledak dan mendarat di tanah, Ji-jae menabraknya dengan mobil dan mencoba untuk membunuh Tae-woo. Wanita maut mengintervensi, tapi pena Jisoo jatuh dari saku Ji-hyung yang membuat Ji-jae berubah pikiran. Ketika Ji-jae lengah, Tae-woo mengambil kesempatan untuk membunuh Ji-jae. Tapi angin bertiup dan parasut Tae-woo menariknya ke jalur truk datang lalu menabrak Tae-woo. Ji-hyung mengunjungi sekretaris Tae-woo yang menggantikan Tae-woo atas kecelakaan Jisoo di penjara. Karena publik mengetahui perbuatan jahat Tae-woo, kesepakatan yang mereka buat jadi tidak berlaku. Dan sekarang sekretaris ini ingin mengaku bahwa Tae-woo yang menabrak Jisoo. Namun Ji-jae tidak akan membiarkannya. Ji-jae menghancurkan kartu memori mobil dan menyuruhnya menghabiskan sisa hukuman penjara sambil memikirkan dan menyesali pilihannya. Selanjutnya, Ji-jae mengunjungi Tae-woo di rumah sakit
yang berada dalam kondisi vegetatif dan kemudian Yije kembali menjalani kehidupan sebagai Ji-hyung. Yije dan rekannya menyelesaikan beberapa kasus, mendapatkan rasa hormat dari rekan polisi lainnya. Suatu hari, mereka berkelahi dengan beberapa penjahat dan rekannya terluka parah. Di rumah sakit, istri dan putrinya mengunjunginya, dan Yije mengajak putri rekannya keluar untuk makan makanan ringan, agar ibu dan ayahnya mendapat kesempatan untuk berbicara. Anak perempuannya mengungkapkan ketakutannya setiap kali ayahnya pergi bekerja. Dia khawatir ayahnya akan terluka parah, dan Yije berjanji untuk selalu melindungi ayahnya. Dalam adegan berikutnya, Ji-hyung dan rekannya berlari mengejar tersangka, dan tersangka itu lari ke puncak sebuah gedung. Melihat tidak ada jalan keluar, tersangka mengeluarkan pistol dari tasnya dan mulai menembaki mereka. Yije mengingat janjinya kepada putri rekannya dan memutuskan untuk menyelamatkan rekannya itu dengan mengorbankan dirinya sendiri. Yije gagal untuk yang ke-9 kalinya dan kembali bertemu dengan wanita maut yang sangat marah karena Yije bunuh diri. Yije tidak menyesal telah bunuh diri karena dia yakin dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan rekannya. Wanita maut tiba-tiba bertanya kepada Yije, siapa dia? Dan sebelum Yije dapat memahami pertanyaan tersebut, wanita maut menembaknya. Dan Yije pergi ke kehidupan berikutnya. Babak ke-10 adalah di mana Yije terbangun sebagai seorang tunawisma dan melihat berita tentang pemakaman Ji-hyung. Yije bangga dengan perbuatannya sebagai Ji-hyung. Tae-woo yang mulai siuman sangat senang dengan berita kematian Ji-hyung. Yije datang ke pemakaman Ji-hyung, dan dia menyadari tidak ada yang mengakui kontribusinya. Yije mungkin telah membantu Ji-hyung menciptakan kenangan yang disayangi orang-orang. Tetapi pencapaian ini adalah milik An Ji-hyung, dan bukan Choi Yije. Di tangga, Yije melihat rekan Ji-hyung menangis, dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Ji-hyung. Yije menghampiri detektif itu, dan mencoba untuk menghiburnya. Tapi detektif itu marah, dan bertanya, memangnya kau siapa? Ketika itu juga, Yije jadi ingat pertanyaan wanita maut sebelumnya. Yije menyadari bahwa dia tidak tahu lagi siapa dirinya. Yije juga mengingat kata-kata Jisoo yang berkata, tidak peduli berapa kali dia berinkarnasi, dia tidak akan pernah hidup sebagai dirinya sendiri, yaitu Yije. Lalu Yije melihat kenangan tentang pria tunawisma mendekat, dan Yije jadi kesal, lalu memohon kepada wanita maut untuk menghentikan reinkarnasi yang tidak ada gunanya ini. Saat Yije berlari menuruni tangga, dia tersandung, jatuh, dan meninggal. Yije gagal untuk ke-10 kalinya. Yije lalu bertemu dengan wanita maut. Yije yang sudah muak dengan semua ini, sangat ingin cepat-cepat menyelesaikan 12 reinkarnasi ini, dan minta dikirim ke kehidupan selanjutnya. Wanita maut menyadari bahwa Yije tidak mempelajari pelajarannya. Jadi wanita maut mempermainkannya dengan memutar balik waktu, dan mengirim Yije ke dalam kehidupan orang yang melakukan bunuh diri, dan menjungkir balikan kehidupan Yije pada hari wawancara. Ini adalah babak ke-11. Yije yang memasuki tubuh pria ini jadi merasakan kembali rasa putus asa yang sama persis ketika dulu dirinya memutuskan untuk bunuh diri. Tapi Yije tetap memutuskan untuk bunuh diri dengan tubuh itu. Setelah Tae-woo menabrak Yije, Tae-woo menyaksikan Yije sekarat. Dan di belakang Yije ada wanita maut. Saat itulah Tae-woo merasa bahwa pria itu meminta bantuannya. Memandangnya seolah dia adalah dewa. Yije mati lagi. Dia gagal untuk ke-11 kalinya. Wanita maut ingin menunjukkan bahwa dia memberinya kesempatan kepada Yije untuk mengatur ulang hidupnya. Tapi dia gagal. Yije masih berpendapat bahwa kematian hanyalah sarana untuk mengakhiri rasa sakitnya, dan dia sangat ingin mengakhiri kehidupan selanjutnya. Wanita maut meragukan Yije akan mengakhiri kehidupan berikutnya semudah yang dia pikirkan. Dan sesuai dengan kata-kata wanita maut itu, babak terakhir yang adalah babak ke-12, Yije memasuki tubuh ibunya. Yije yang menemukan dirinya dalam tubuh ibunya berpikir bahwa wanita maut terlalu kejam. Yije juga mendapatkan kenangan ibunya dan mengalami rasa sakit yang dialami ibunya setelah Yije bunuh diri. Selain itu, Yije mengetahui bahwa ibunya tidak pernah menyerah pada kehidupan tidak seperti dirinya. Tidak peduli betapa sulit hidup ibunya itu. Ibunya berkorban terlalu banyak setelah kematian ayahnya, dan kehidupan tidak baik kepadanya. Yije memahami bahwa kematian yang paling membuatnya kesakitan bukanlah kematiannya sendiri, melainkan kematian orang yang dicintainya. Yije merasa sangat malu karena bunuh diri dan memutuskan untuk terus hidup sebagai ibunya. Keesokan paginya, dia bangun pagi-pagi, naik kereta pagi dan pergi ke pekerjaan bersih-bersih ibunya. Di kereta, dia melihat banyak orang tua lain melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup, dan Yije merasa malu. Dia tahu kalau dia tidak bisa berdiri di hadapan mereka, dan mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Yije menyelesaikan pekerjaan ibunya hari itu, dan kembali ke rumah, berjuang melawan nyeri lutut.
Tapi dia terus berusaha. Di rumah, YJ menemukan rencana tabungan rumah yang ibunya tabung untuknya ketika dia masih kecil. Dan ingat ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia dapat menggunakannya untuk membeli rumah ketika YJ dewasa nanti. YJ diliputi emosi dan mulai menangis. Keesokan harinya, YJ tertidur di kereta sepulang kerja dan terbangun di stasiun dekat kolumbariumnya dan memutuskan untuk berkunjung. Kenangan tentang ibunya yang mengunjunginya setiap hari sepulang kerja terlintas di benaknya, dan YJ merasakan sakitnya ribuan kali lipat, menyaksikan ibunya terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. YJ berharap dia bisa meminta maaf kepada ibunya, dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dilahirkan lagi sebagai putranya di kehidupan selanjutnya. Tetapi perasaannya tidak dapat menjangkau ibunya. Dia memutuskan untuk membalas budi ibunya dengan mengajak tubuh ibunya jalan-jalan ke Gunung Obong, tempat liburan favorit orang tuanya. YJ mendorong dirinya ke puncak gunung, terlepas dari rasa sakit kepada lututnya, dan membiarkan ibunya menikmati pemandangan indah matahari terbenam. Dia berdiri di samping ibunya, dan meminta maaf karena tidak mendapati janjinya, dan mereka juga berpegangan tangan. YJ mulai menuruni gunung pada larut malam, dan kegelapan membuatnya sulit untuk menemukan jalan. Dan benar saja, YJ jatuh dan berguling menuruni tebing. YJ hampir menyerah, dan berbaring di sana menunggu kematian. Tapi mengingat itu adalah tubuh ibunya, YJ bertekad tidak akan membiarkan dirinya mati seperti itu. Dia merangkak kembali ke jalan setapak, lalu pingsan. Dan saat berikutnya terbangun, dia sudah berada di rumah sakit. YJ sangat lega dan bahagia karena ibunya masih hidup. Namun tiba-tiba, dia teringat ibunya menangisi mayatnya di kamar mayat, memohon agar YJ bangun agar mereka bisa pulang. YJ menyadari bahwa dia melakukan kesalahan besar dengan bunuh diri. Dan untuk memenuhi keinginan ibunya agar ia menjalani kehidupan hingga akhir, YJ memilih untuk hidup sebagai ibunya selama 32 tahun. Lebih lama dari waktu yang dihabiskan untuk hidup sebagai YJ. Selain itu, dia menyadari bahwa ia terus-menerus menjalani hidupnya dalam ketakutan. Bahwa ia tidak cukup baik. Takut tertinggal dari teman-temannya dan takut ditolak. YJ mengakhiri hidupnya karena ketakutan yang terus-menerus dia rasakan. Lebih jauh lagi, YJ menyadari bahwa hidup adalah sebuah kesempatan. Dan rasa sakit yang menurutnya menyelimuti hidupnya hanyalah sebagian kecil. Hidup terdiri dari hari-hari yang berbeda. Terkadang, cuaca bisa hujan, berangin, dan terkadang cerah. Namun, semua hari ini tetap membuat hidup layak untuk dijalani. Setelah dia meninggal, YJ bertemu dengan wanita maut lagi. Kali ini, YJ berkata kalau dia sangat merindukan wanita maut. YJ kemudian berlutut, memohon kepada wanita maut untuk memberi kesempatan untuk hidup sebagai dirinya sendiri sekali saja. Dia hanya ingin mempunyai satu kesempatan saja untuk memeluk ibunya. Wanita maut memberitahu YJ bahwa dia telah menyelesaikan hukumannya. Dan yang tersisa hanyalah penghakiman Tuhan. Namun sebelum itu, wanita maut memberi YJ satu peluru terakhir. YJ menembakkan pistolnya, menembak kepalanya sendiri. Dan adegan berikutnya terjadi di atap. Ibu YJ menelepon. Dan kali ini, dia mengangkat teleponnya. Drama ini sangat bagus sekali ya sahabat tonton, apalagi untuk orang-orang yang mulai putus asa dan depresi. Ingatlah, kalau hidup ini adalah sebuah kesempatan, dan kita ini cuma tercipta satu di dunia ini. Semoga di awal tahun ini kita bisa selalu bertindak dengan bijaksana ya sahabat tonton. Sampai jumpa.